Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Sawit Penangkal Banjir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas besar pada mata kuliah KCB atau Kecerdasan Buatan. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Ahmad Fazri Brutu dengan NIM 24015 dan rekan saya. Saya Alvino Valdi dengan NIM 24036. Saya Muhammad Ihsan Naufarsya Putra dengan NIM 24075. Saya Argandiki Wijaksono dengan NIM 24096. Dan inilah dia hasil kerja kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang latar belakang tugas besar KCB ini. Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam karena letak geografisnya di jalur Ring of Fire. Tantangan utama dalam penanggulangan bencana adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik saat keadaan darurat. Petugas di lapangan sering kesulitan menentukan wilayah mana yang harus dievakuasi terlebih dahulu karena banyaknya laporan yang masuk secara bersamaan, sehingga keputusan manual menjadi subjektif dan berisiko memperlambat penanganan korban kritis. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan alat bantu pengambilan keputusan yang cepat dan objektif. Solusi yang ditawarkan dalam proyek ini adalah penerapan teknologi kecerdasan buatan menggunakan metode sistem bakar atau expert system. Metode ini dipilih karena mampu mengadopsi logika penanganan bencana ke dalam aturan pemrograman atau rule base yang terukur. Kami merancang aplikasi sistem bakar prioritas evakuasi bencana yang mengolah data dampak bencana, yaitu jumlah korban dan kerusakan, serta membandingkannya dengan statistik data historis BNPB. Sistem ini bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas evakuasi secara otomatis sehingga alokasi bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran guna meminimalisir risiko korban jiwa. Lalu saya juga akan menjelaskan metodologi penelitian ini. Sebelum mendesain aplikasi berbasis sistem bakar ini, kami terlebih dahulu merumuskan rancangan untuk aplikasi. Tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, lalu studi literatur, lalu pengumpulan dataset, lalu pre-processing data, lalu perancangan aturan sistem bakar, kemudian perhitungan skor risiko, kemudian analisis kemiripan kasus, kemudian implementasi sistem, dan yang terakhir pengujian dan evaluasi sistem. Dalam penelitian ini kami menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle bernama Indonesia Natural Disaster Dataset. Dataset yang digunakan mengandung data dengan atribut untuk merepresentasikan jumlah korban, baik itu meninggal, hilang, ataupun luka, dan kerusakan fisik, baik itu rumah rusak, rumah rendam, ataupun fasilitas umum rusak. Dataset ini bersumber dari catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dari tahun 2018 sampai 2024. Dalam tugas penelitian ini, pre-processing data dilakukan bersifat pembersihan dan validasi data untuk menjamin kualitas dataset sebelum digunakan dalam sistem bakar. Sedangkan metode evaluasi yang digunakan adalah diantaranya pengujian fungsional sistem, pengujian aturan sistem bakar, validasi menggunakan data historis BNPB, evaluasi kesesuaian skor risiko, dan yang terakhir evaluasi kelayakan keputusan sistem. Untuk bagian selanjutnya, saya persilakan untuk rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo aplikasi kami ya. Jadi di sini adalah kode-kode aplikasi kami. Jadi di aplikasi ini kami membagi 4 tingkat prioritas dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi kita akan mencoba beberapa
beberapa skenario dampak bencana ya. Yang pertama, kita masukkan jenis bencananya banjir. Lalu korban meninggalnya ada 0, hilangnya 0 juga, lukanya 0, rumah rusaknya 2, terendamnya 5, dan fasilitas rusaknya 0. Dengan input tersebut, kita akan mendapatkan hasil analisisnya. Prioritasnya rendah, skor risikonya 0,7. Alasan dari itu karena dampaknya kecil. Rekomendasi dari sistem, situasinya aman, jadi hanya dilakukan tetap waspada. Lalu aplikasi kami menampilkan 3 kasus paling mirip sesuai dengan jenis bencananya masing-masing, seperti yang saya input tadi banjir. Jadi di sini ada 3 kasus banjir paling mirip, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kita coba dengan skenario korban luka dan kerusakannya ringan juga. Jenis bencananya tanah longsor. Korban meninggal 0. Dengan input tadi, aplikasi akan menampilkan prioritasnya sedang, skor risiko 9,5. Alasan dari hasil analisis tersebut adalah karena adanya korban luka, rumah rusak ringan, dan ada fasilitas rusak. Rekomendasi dari sistem, siapkan jalur evakuasi dan tetap pantau kondisi. Lalu 3 kasus paling mirip sesuai dengan jenis bencananya, ada di Korea juga. Selanjutnya kita menggunakan skenario terdapat korban meninggal dan kerusakannya cukup besar. Kita masukkan jenis bencananya gempa, ada yang meninggal 1, hilang nggak ada, luka-lukanya 8, rumah rusaknya 45, rumah terendamnya 0, dan fasilitas rusaknya 6. Dari input tersebut, output dari aplikasi ini adalah prioritasnya tinggi, skor risikonya 39,75. Lalu alasan dari hasil analisis tersebut adalah adanya korban meninggal, korban luka cukup banyak, rumah rusak cukup banyak, dan fasilitas rusak juga cukup banyak. Rekomendasinya, evakuasi sebagian, sediakan logistik, dan pantau setiap 30 menit. Dan ini juga 3 kasus paling mirip sesuai jenis bencananya. Lalu yang terakhir, kita menggunakan skenario yang dengan prioritas sangat tinggi, bencana ekstrim, seperti yang baru-baru ini terjadi di Sumatera ya, sobat banjir, korban meninggalnya 5, korban hilangnya 2, korban lukanya 35, rumah rusaknya 180, dan rumah terendamnya 350, fasilitas rusak ada 5. Dari input tersebut, hasil analisisnya adalah sangat tinggi, skor risiko 100. Alasannya ada korban meninggal cukup banyak, korban luka sangat banyak, rumah rusak parah, rumah terendam sangat banyak, fasilitas umum juga rusak parah. Rekomendasinya evakuasi total, aktifkan posko utama, dan kerahkan BPBD atau Basarnas. Lalu 3 kasus paling miripnya di sini ada dari Bengkulu, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi itu saja demo aplikasinya. Dari pengujian aplikasi ini, sistem mampu membedakan tingkat prioritas secara realistis, terutama ketika terdapat korban jiwa atau kerusakan besar, sehingga pemerintah tidak terlambat lagi ya mengevakuasi seperti kejadian baru-baru ini. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ke hasil evaluasi dan validasi sistem. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, ada 3 poin utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, secara fungsional, sistem pakar yang kami bangun berjalan 100% lancar, mulai dari proses input, data korban, hingga keluar hasil rekomendasi
Sistem mampu bekerja tanpa error. Yang kedua adalah validasi logika. Aturan atau rule base yang kami buat terbukti valid. Sistem berhasil merespon dengan benar, di mana peningkatan jumlah korban dan kerusakan fisik secara konsisten menghasilkan status prioritas evakuasi yang lebih tinggi. Terus yang ketiga adalah validasi data historis. Kami juga menguji sistem menggunakan data riwayat bencana asli dari BNPB. Hasilnya, rekomendasi sistem sejalan dengan tingkat keparahan di kejadian nyata. Jadi kesimpulannya, sistem ini dinilai layak, logis, dan siap digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan awal yang efektif dalam penanganan bencana. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, itulah dia hasil presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi penentu prioritas evakuasi bencana. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian kami ini yaitu aplikasi penentu prioritas evakuasi bencana berbasis sistem pakar atau expert system ini mampu mengelompokkan skenario kasus bencana secara efektif dan efisien. Aplikasi ini juga memberikan langkah yang direkomendasikan untuk menangani skenario kasus tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan 3 kasus bencana teratas di kehidupan nyata yang memiliki kemiripan dengan skenario kasus tersebut melalui data Kaggle BNPB yang sudah kami ambil. Nah, itulah dia presentasi dari kami yaitu kelompok sawit penahan banjir. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.